Dan kalau misalnya, lawan Torino. iya betul, Torino terakhir. Tapi ini adalah laga kandang terakhir di musim ini, Ya, harus ditutup dengan kemenangan. Jadi poinnya kalau misalnya memang di Giornata 38 ini tiga memang tujuh 37 ya, 37 ini akhirnya berhasil dimenangkan, kayaknya udah nggak akan kekejar lagi dan tiket Liga Champion harusnya udah di tangan ya Skar. Itu poin pertama. Jadi penting atau tidaknya pertandingan ini jelas penting banget karena memang target Juventus tidak lain tidak bukan mengakhiri musim ini adalah menuju Liga Champions. Spalletti harus apa ya, ketika Yildiz dan Chico udah mulai kelelahan mungkin bisa diganti lebih cepat sih menurutku, karena pas pertandingan kemarin itu sangat terlambat banget lah buat mengganti Yildiz. Sudah Hmm. tenaganya udah apa ya, nggak ada gitu kan, dan Boga pun sebenarnya nggak lagi dalam kondisi yang sedang. Home terakhir finally menghadapi tim yang udah nggak punya beban degradasi lagi ya kayak Fiorentina ini justru kadang jadi jebakan paling berbahaya nih. Sanggup nggak sih Juventus kontrol emosi, mempertahankan struktur permainan dan mengunci tiket Liga Champions di depan tifosi di kandang sendiri? Langsung kita bahas. Halo Juventini, selamat datang kembali di Suara Juventini bersama aku Sekar Nasli ya. Hari ini kita akan kembali membedah salah satu pertandingan yang paling menentukan arah sejarah Juventus musim ini. Dan jujur aja ya, ada perasaan campur aduk ya jelang Giornata ke-37 ini alias yang home track ini terakhir banget nih. Dan di satu sisi ada antusiasme juga karena kita akan kembali bermain di Allianz Stadium. Tapi di sisi lain, atmosfer ketegangan sangat terasa juga ya karena ini adalah laga kandang terakhir dan posisi kita untuk mengamankan tiket Liga Champions masih belum sepenuhnya aman ya. Fiorentina akan datang sebagai tamu dan kita semua tahu rivalitas ini nggak pernah menjanjikan pertandingan yang mudah ya kalau kita lihat riwayat-riwayat kemarin. Untuk membongkar lebih dalam lapisan taktik dan mentalitas menjelang laga penentuan ini, tentunya aku nggak sendiri ya. Udah hadir dua pundit andalan kita di sini, langsung aja kita sapa-sapa dari Mas Riki. Halo Mas Riki. Oke, halo teman-teman Suara Juventini. Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dari Ricky dari Taman Mini. Oke, Riki dari Taman Mini. Dan ada Mas Kay. Halo Mas Kay. Halo, selamat siang, pagi, malam. Rekan saya Kai, member Suara Juven ini dari Jakarta Barat. Mas Kay, member andalan kita nih ya. Selamat datang, Kaylee, Mas Kay. Hmm. Kaylee. Kaylee, no. Mas Kay Yildiz nih kayaknya. Oke, selamat Kaylee. datang. Selamat datang Mas Kay dan Mas Riki. Ini gimana nih persiapannya mengawal laga yang mendebarkan? Siap nih Hmm. Mas Riki membahasnya nih Mas Kay? Siap dong. Jadwalnya aja Siap belum ya. tahu kapan. Laga yang belum jelas mainnya kapan. Iya nih, Hmm. walaupun sebenarnya kita nggak tahu ya kapan Ya, mainnya ya. Kita masih menunggu-menunggu jadwal juga nih kapan. Cuman ya udahlah kita bahas aja ya karena suara Juventus ini harus selalu yang terdepan nih kalau ngebahas soal pertandingan tentunya ya. Karena kita punya betul, betul. pundit-pundit andalan dan member-member yang Wis. punya insight daging ya. Makanya, makanya aku nggak bosan untuk ingetin kalian gabung membership Suara Juventus ini tentunya ya ada di YouTube kita. Terus jangan lupa juga like, subscribe, dan scan QR code di layar untuk support Suara Juventus ini supaya terus tetap eksis. Oke, ini langsung aja ya, Mas Riki, Mas Kai. Ya. Kita mulai dari apa ya, landscape besarnya dulu nih. Hanya tersisa dua pertandingan dan mungkin poin saat ini agak kerasa jauh lebih berat ya dibandingkan fase-fase sebelumnya ya. Aku mungkin ke Mas Riki dulu nih ya. Kalau kita ngelihat papan klasemen saat ini, seberapa monumental ya arti laga melawan Fiorentina ini bagi Juventus? Apakah dengan skenario kemenangan di laga ini, posisi Juventus untuk mengunci gitu ya tiket Liga Champions udah bisa dikatakan aman secara matematis dan psikologis mungkin? Silakan Mas Riki. Ya, oke, thank you Sekar. Ini momentum atau pertandingan yang sangat penting tentunya Sekar, walaupun kita belum tahu mainnya kapan, ada Betul. kendala yang terjadi di sana. Pertama, ini poin krusial di ujung kompetisi, sisa dua pertandingan lagi ya, kalau nggak salah ya Mas Kaya ya, bener ya.
Sisa dua Ya, betul. pertandingan terakhir dan kalau misalnya Lawan Torino. iya betul lawan Torino terakhir. Tapi ini adalah laga kandang terakhir di musim ini Ya, harus betul. ditutup dengan kemenangan. Jadi poinnya kalau misalnya memang di Giornata 38 ini memang 37. 37 ya 37 ini akhirnya berhasil dimenangkan, kayaknya udah nggak akan kekejar lagi dan tiket Liga Champion harusnya udah di tangan ya Skar. Itu poin pertama. Jadi penting atau tidaknya pertandingan ini jelas penting banget karena memang target Juventus tidak lain tidak bukan mengakhiri musim ini adalah menuju Liga Champions gitu karena itu adalah sumber utama penghasilan kita di musim depan gitu. Tanpa Liga Champions Juventus udah ada kerugian 30 juta yang harus dibayar gitu. Nggak lolos Liga Champions juga. Terus gimana caranya kita bisa dapetin pemain bintang musim depan gitu. Apalagi kan Liga Champions adalah target utama atau Hmm. ibaratnya kayak Magnet. kayak magnet utama Skar. Para pemain bintang mau main di Liga Champions termasuk Bernardo Silva lah pemain-pemain bintang yang kita incer lah gitu. Kalau nggak masuk Liga Champions ya kelar urusan gitu. Terus yang kedua menurutku adalah laga poin ini sangat-sangat benar-benar harus bisa dimaksimalkan. Kenapa? Karena ya udah pasti Juventus ingin memberikan yang terbaik lah kepada para Juventus ini di stadiumnya mereka gitu. Ini sangat monumental sekali. Stadion ini adalah tempat terakhir mungkinnya di musim ini untuk para Juventus ini berkumpul dan merayakan kemenangan gitu. Jadi mungkin itu akan menjadi sebuah pemacu performa ya Skar. Harusnya di pertandingan besok, di pertandingan nanti Juventus bisa memenangkan pertandingan gitu. Jadi menurutku dua poin itu yang sangat penting yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh Juventus untuk bisa memenuhi target utama pertama masuk ke Liga Champions, yang kedua ya bisa memberikan rasa senang dan menyenangkan lah untuk para Juventus ini di sana gitu sih Skar. Oke, kita harapannya mungkin atmosfer Ya, walaupun laga terakhir beberapa dua lagi gitu ya di home, ya, semoga betul. vibes-nya bisa mendukung gitu ya Mas dan menjadi Ya, keuntungan bagi Juventus nantinya. Oke, menyambung dari situasi yang tadi udah Mas Riki jelaskan gitu ya. Kalau dari Mas Kai ini, kita coba lihat dari perspektif lawan ya Mas. Fiorentina Ya, datang ke Turin kan statusnya aman nih ya, nggak ada tekanan degradasi, tapi juga sebenarnya bukan kandidat juara pasti juga ya. Nah, dalam sepak bola, tim yang main tanpa beban kan seringkali justru apa ya, menjadi anomali yang ya. berbahaya hmm, ya. Kita nggak bisa menampik itu. Nah, apakah situasi psikologis ini nanti akan membuat Fiorentina mainnya lebih lepas dan mematikan nih? Seberapa besar kalau prediksi Mas Kai motivasi mereka untuk sekedar merusak pesta Juventus di kandang ya, party pooper gimana ya Mas Kai? ya. Kalau dari sejarahnya emang Fiorentina punya apa ya kebencian yang kuat lah ke Hmm. Juventus. Jadi ketika mereka melawan Juventus itu seperti menggunakan 200% kekuatannya. Tapi kalau lihat dari tren terakhir ya sebenarnya kan mereka juga sedang kelimpungan juga sih. Kemarin kan ditahan imbang, sebelumnya dibantai Roma 4-0. Kalau dengan logika yang sama, Roma aja bisa menang 4-0. Harusnya kita juga bisa lah. Ya 2-0 juga nggak apa-apa gitu kan. Paling yang diwaspadai ya beberapa pemain yang pernah main di Juve sebelumnya, kayak Fagioli sama Mandragora. Kean sih katanya lagi ada cedera ya, jadi mungkin nggak dimainkan sih. Dan itu mungkin anugerah tersendiri ya. Jadi mungkin untuk penyerangan dari Fiorentina mungkin nggak terlalu kita khawatirkan ya. Tapi tentunya dengan adanya Fagioli, sisi kreatif Fiorentina kan terbentuk ya. Jadi kita tetap waspada dengan umpan-umpan terobosan dari Fagioli. Dan yang tentunya akan menentukan sepertinya adalah Dusan melawan De Gea yang Ah, dulu ya. sampai bikin frustasi tuh Dusan tenangnya ditepis mulu sama De Gea. Tapi ya semoga kita bisa melihat Dusan mencetak gol lagi ya, biar manajemen Amin. juga bingung nih Amin. mau bertahanin atau melepas Dusan. Oke, ini mungkin Mas Ria ada maksudnya apa nih di belakang udah ada Vlahovic sama David De Gea De itu Gea apa itu? head to head nih kayaknya. Head to head ya. Ini pemain idola atau gimana nih Mas? Ya, ini kayaknya yang akan jadi bintang di pertandingan besok Oh, sih. oke Antara sebelum De kita Gea-nya yang kerasukan Buffon atau Vlahovic-nya yang bisa mematahkan. Soalnya dia kan sempat kesulitan juga kan Ya. ngelawan De Gea nih. Semoga setelah kemarin gacor kan Hmm. Vlahovic ngegolin dengan gol cepat, ya semoga kita bisa melihat gol cepat itu lagi. Amin. Oke, ini Amin.
Menarik ya teman-teman Sora Juventus ini. Oke, ini menarik banget ya teman-teman Sora Juventus ini. Sekarang kita mungkin bedah pola di lapangan ya. Jadi ada satu tren yang cukup menjadi sorotan akhir-akhir ini ya. Mungkin teman-teman Juventus ini juga tahu gitu ya. Di laga sebelumnya Juventus sukses mengejutkan lawan lewat gol super cepat sesaat gitu ya setelah kick off. Nah, dalam analisis sepak bola modern, ternyata tuh gol cepat bukan cuma ngubah angka di papan skor, tapi juga bisa merusak game plan lawan dan memberi Juventus privilege Mental. untuk mengontrol tempo gitu ya. Ya. Pendekatan proaktif ini kemudian mungkin terasa sangat vital di fase akhir musim ya. Jadi kita ada sedikit rasa syukur begitu ya dengan permainan yang bagus gitu dari Juventus. Nah, Mas Riki ini balik lagi ke Mas Riki. Mengacu pada apa ya efektivitas gol cepat itu, apakah ini mengindikasikan bahwa Juventus di bawah Spalletti ini mulai ngadopsi pendekatan kick off yang lebih agresif ya dan berani ngambil Ya. resiko daripada sebelum-sebelumnya. Dan mungkin seberapa realistis skenario ini bisa diulang saat melawan Fiorentina nanti ya, yang tentu datang dengan pertahanan yang jauh lebih waspada dan 200% seperti tadi kata pundit kita. Silakan, Mas. Oke, oke, Skar. Apa namanya gol cepat kemarin ya, 15 sampai 20 detik pertama sebenarnya memang udah mulai coba untuk diadopsi sama Juventus di beberapa pertandingan terakhir. Hmm, Kalau aku ngelihatnya kayaknya memang Spalletti sekarang ini mengadopsi sistem high risk high reward gitu ya, Skar. Kayak gue coba ambil risiko nih, tapi gue pasti bisa dapetin hasilnya gitu. Nah, salah satu contohnya adalah coba untuk mendorong para pemain kita untuk maju lebih dalam gitu. Alasannya kenapa sih? Karena biasanya semakin banyak pemain yang numpuk di gawang lawan, biasanya memang pola intensitas jadi lebih meningkat kan. Otomatis dari sisi lawan pun akan lebih cepat panik saat mereka terima bola gitu di kotak penaltinya mereka gitu. Jadi memang ini adalah salah satu cara yang bisa dimanfaatkan Juventus dan kalau misalnya memang beruntung mungkin gol cepat kayak kemarin itu akan terjadi gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah akan terjadi lagi menurutku ya mungkin peluangnya aku nggak tahu ya Skar, tapi kemungkinan besar kayaknya agak susah ya terulang kembali ya untuk gol cepat seperti itu gitu. Kenapa? Pertama, udah pasti analisis dari Fiorentina juga udah pasti udah jalan lah ya kan. Pasti mereka udah ngeliat tuh rekaman pertandingan kemarin dan harusnya Fiorentina udah bisa ngebaca nih sistem yang diadopsi sama Juventus ini gitu. Jadi sepertinya gol cepat kemungkinan besar tidak akan terjadi dan seperti yang kata Mas kayak tadi gitu, Fiorentina adalah lawan yang memang selalu sulit untuk dikalahkan Juventus. Jadi walaupun kemarin habis dibantai 4-0 pun sepertinya setiap lawan Juventus kayak punya energi lebih gitu. Apalagi kipernya juga salah satu kiper terbaik di dunia lah di masanya gitu. Jadi menurutku pertandingan besok kemungkinan untuk tetap mengadopsi sistem high risk high reward tetap akan ada, tapi kemungkinan untuk mencetak gol cepat sepertinya akan lebih sulit lah Skar gitu. Tidak mungkin bisa tidak ya dibilang nggak mungkin nggak Diduplikasi. tahu ya, tapi kemungkinan besar tidak akan ada gol cepat lagi kayak kemarin lah. Mungkin masuk belasan menit mungkin bisa gitu, tapi kalau untuk hitungan 1 menit, 2 menit, 3 menit kayaknya agak agak sulit gitu. Dan ini adalah beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi titik baliknya Juventus untuk memenangkan pertandingan besok. Yang pertama adalah faktor Dusan Vlahovic kayaknya ya kayak yang Hmm. ada di backgroundnya Mas Kay. Dusan Vlahovic terbukti saat dia diberi ruang taktik yang bagus gitu ya Skar. Dia diberikan kebebasan yang sangat oke gitu di depan gawang lawan. Kayaknya memang dia jadi lebih beringas lagi nih. Ide. Aku sih ngelihatnya Dusan bersama Spalletti di 2 pertandingan terakhir benar-benar beringas banget gitu. Ya golnya memang belum belum banyak lagi gitu ya. Cuman aku melihat beberapa kali Dusan melakukan shoot on goal yang cukup oke juga gitu ya. Bahkan kemarin ada 7 shoot ya kalau nggak salah ya Mas Kaya. Ada 7 Ya. shoot ke gawangnya Lecce dan golnya memang cuma satu gitu. Tapi menurutku itu udah cukup membuktikan bahwa Dusan masih salah satu striker terbaik Juventus saat inilah. Skar gitu ya. Terus yang ketiga sorry, yang kedua menurutku memang faktor Fiorentinanya sendiri kayaknya memang harus dilakukan tekanan yang lebih besar lagi untuk bisa membuat transisi penyerangannya Fiorentina terhenti gitu. Kita harus menumpuk banyak pemain di tengah untuk bisa memaksimalkan pergerakan bola gitu, mendorong para pemain Fiorentina untuk terus berada di zonanya mereka, mengepung kalau bisa dan harusnya taktik yang diadopsi Spalletti bisa terus dimanfaatkan di 2 pertandingan terakhir sih. Aku sih masih optimis Juventus bisa menang buat pertandingan besok sih, Skar. Gitu sih. Man. Oke, Mas ini menyambung keberingasan yang Ya. potensial dari Juventus ya. Jadi kan memang ada red flag nih bahwa di data Fotmo Fiorentina ini salah satu tim yang
paling sering panen kartu kuning ya. Jadi teman-teman Juventus ini mereka tuh agresif dan gak ragu buat main fisik gitu. Nah, Ya, gimana nih kalau dari Mas Kai ya, eh, yang udah kayak Ustadz nih, gimana caranya biar teman-teman dan ikut-ikutan main keras? Karena kalau ke bawah ritme ya. mereka, mungkin yang rugikan pasti kita juga ya. Gimana nih Mas Kai? Secara taktikal. Kalau secara taktikal mungkin kita harus adaptasi ya dengan eh, keagresifan pemain Fiorentina itu bisa kita coba manfaatkan sih. Apalagi kan kita punya pelari-pelari handal ya. Jadi dengan pergerakan yang cepat mungkin bisa mengintimidasi lawan buat melakukan pelanggaran dan kalau bisa di kotak penalti tuh nanti besar ngegolin lagi tuh pasti tuh. Terus ya dengan mereka yang bermain agresif ya bisa dipancing-pancing lah. Kalau dapat kartu merah kan jadi keuntungan juga ya buat Juve ya. Asal jangan Juve-nya pancing balik aja sih. Ntar kan kadang ada pemain muda Juve gitu kan mungkin ngerasa Tuh. dicurangi terus dia refleks mukul gitu kan. Nah, kelihatan wasit jadi kena kartu merah. Dulu kan biasa sama Yildiz pernah ya. Ini jangan Kepancing sampai ya. yang lain Hmm. kena lagi lah. Dan semoga wasitnya juga bener ya. Jadi ntar nggak ada kalulu yang di kartu merah lagi tiba-tiba. Jadi ya Oke. kita Jangan kepancing ya memanfaatkan Mas Ke ya, nggak boleh Yes. kepancing ya. ya, Fiorentina mancing-mancing dan ya selain itu ya kita juga dengan apa ya dengan Fiorentina yang main kasar itu ya kita berarti kan lebih berhati-hati ya. Jadi Hmm. bisa memanfaatkan itu juga kan mungkin bermainnya dengan pressing kita juga jadi bisa melihat mungkin ada peluang buat mencetak gol dari keketatan mereka menjaga pemain mungkin ada satu pemain yang bisa lepas dari pandangan mereka bisa menciptakan peluang gitu. Oke, make sense. Nah, mungkin satu hal juga nih ya, teman-teman Juventus ini satu hal yang nggak bisa diabaikan. Laga ini kan bawa muatan emosional yang lumayan gede ya, karena ini pertandingan kandang terakhir nih. Ya. Pastinya Juventus pengen ngasih farewell musim ini dengan indah buat para Juventus ini di stadion ya, dan tentunya di layar kaca. Nah, kemenangan kan juga bukan apa ya, bukan cuma soal poin ya, tapi juga soal pride di rumah sendiri. Nah, Ya. karena itu racikan Spalletti nih besok yang kita nggak tahu kapan nih mainnya ya, bakal jadi penentu banget tentunya. Nah, buat Mas Riki dan Mas Kai ini, menurut kalian gimana sih gambaran starting eleven yang paling ideal nih buat meredam Fiorentina sekaligus tampil tetap menghibur kita gitu ya. Terus soal formasi, mending kita pertahanin 4-2-3-1 yang kerasa lebih ofensif mungkin kayak kemarin atau balik cari aman lagi pakai 3-4-2-1. Karena ini kan perubahan yang ngaruh banget ya ke role pemain kayak McKennie yang harus fleksibel ngisi pos sayap atau geser ke nomor 10 mungkin. Gimana Mas Riki? Boleh dari Ya. Mas Riki dulu ya. Jadi ada dua nih soal formasi Ya. dan juga starting eleven. Oke, oke, Skar, formasi ya. Kemarin kemarin waktu lawan Lecce itu sebenarnya Juventus sempat hybrid ya, sempat coba Hmm, untuk berubah dari 3-4-2-1 ke 4 sorry, 4-3-2-1 ya, bener ya. Agak hybrid, agak ada sedikit perubahan gitu, tapi sepertinya feeling aku Juventus akan kembali ke 3-4-2-1. Kenapa? Karena memang itu memberikan fleksibilitas, menurutku itu memberikan sisi yang lebih aman aja untuk Juventus saat ini gitu, Sekar. Contoh kayak misalnya kita memainkan 3-4-2-1, ada ya kiper udah pasti nggak ada lagi, yang lain tiga back terakhir itu benar-benar saat ini lagi solid banget ya. Juventus itu tidak Hmm. terkalahkan dalam 8 atau 9 pertandingan terakhir itu 7 kali menang, 6 kali menang, 4 kali seri kalau nggak salah, aku lupa. Intinya tidak terkalahkan dalam beberapa pertandingan terakhir dan tiga back itu selalu main bersama gitu. Jadi menurutku 3-4-2-1 saat ini adalah formasi yang paling tepat gitu, memberikan keleluasaan kepada McKennie itu juga menjadi titik poin penting saat ini. Kenapa? Karena McKennie memang salah satu pemain yang paling fleksibel, dia pemain yang paling benar-benar bisa menguasai lini tengah. Kalau dari strukturnya sebenarnya McKennie itu bermain di sayap ya bersama Andrea Cambiaso. Cambiaso di sebelah kiri, McKennie di sebelah kanan.
diapit sama Locatelli dan juga Thuram. Empat orang di tengah tuh sebenarnya itu gitu. Tapi seiring seiring berjalannya pertandingan, sebenarnya McKennie malah jadi mengisi posisi di nomor 10 gitu untuk masuk ke tengah gitu. Itulah Hmm. kehebatannya Spalletti dan juga McKennie yang saat ini memang disajikan sama Spalletti gitu. Jadi menurutku faktor McKennie saat ini di Juventus sangat penting. Ya, bahkan dalam transisinya sendiri Juventus kadang berubah jadi 5-3-2 Skar gitu. Bener-bener tidak ada template yang sama di pertandingan bahkan di dalam sebuah pertandingan pun kadang Spalletti bisa merubah tiga template formasi gitu dari 3-4-2-1, 4-3-1-2 bahkan sampai ke 5-3-2 gitu untuk memberikan fleksibilitas di lini tengah terutama gitu sih. Jadi itu yang pertama, yang kedua faktor McKennie sekali lagi Skar, gue applause banget untuk McKennie karena memainkan peran yang sangat baik ya. Dia punya banyak assist musim ini, ya kan? Dia juga menjadi pencetak gol kedua terbanyak juga di musim ini. Jadi menurutku ini adalah sebuah langkah besar dari Spalletti untuk bisa memainkan memainkan McKennie lebih baik lagi bahkan menurutku Skar dibanding musim lalu gitu. Jadi applause sekali untuk McKennie dan juga untuk Spalletti kerja yang sangat bagus. Mudah-mudahan di pertandingan terakhir besok bisa memberikan kemenangan di hadapan para Juventus ini di Juventus Stadium untuk menutup musim ini di pertandingan terakhir kandang dengan apa namanya dengan oke lah gitu ya, dengan rasa puas lah gitu sekarang. Oke, 3-4-2-1 Mas Riki Ya, dan McKennie sebagai key player ya yang ya, bolak-balik disebutkan Mas Riki. betul, Saking kagumnya nih. Kalau Mas Kai betul. gimana Mas? Detail starting 11-nya dan juga formasi. Prediksi Mas Kai gimana? Sama ya seperti Bung Riki tadi, sebenarnya kita punya formasi yang fluid dari Hmm. berawal dari 3-4-2-1, kemudian di saat pertandingan dia bisa jadi 4-2-3-1. Jadi Hmm. kalau dulunya jadi bek kanan, back tengahnya kan tinggal Kelly sama Bremer. Ketika maju 4-2-3-1, McKennie-nya yang dari kanan masuk ke tengah, tadi seperti yang Ya. dijelaskan sama Bung Riki. Kemudian menurutku udah pemainnya sama ya seperti yang disebutkan sama Mas Riki. Paling tambahannya itu Spalletti harus apa ya, ketika Yildiz dan Chico udah mulai kelelahan mungkin bisa diganti lebih cepat sih menurutku, karena pas pertandingan kemarin itu sangat terlambat banget lah buat mengganti Yildiz, sudah Hmm. tenaganya udah Hmm. kayak nggak ada gitu kan. Dan Boga pun sebenarnya nggak lagi dalam kondisi yang sedang cedera, jadi Boga bisa dimasukkan untuk merefresh lah ibaratnya. Soalnya kan Yildiz kemarin seperti terkunci gitu ya permainannya ya. Sehingga setelah golnya Vlahovic kita kan berulang kali mencoba, yang dapat peluang lebih banyak malah si Chico ya dari kanan, walaupun tidak ada yang jadi gol karena kipernya sangat luar biasa kemarin. Ya, terus Vlahovic juga pasti akan dipercaya kembali ya. Apalagi kan dengan tadi yang disebutkan dengan agresivitas pemain Fiorentina, kita mungkin mendapatkan beberapa pelanggaran ya, dan tendangan bebas itu kemarin harusnya lebih pede lagi sih. Vlahovic kan udah mencetak gol dari tendangan bebas Betul. di dua pertandingan sebelumnya. Jadi harapannya sih selain dari open play mungkin kita bisa memaksimalkan gol dari titik bola mati, corner juga bisa, mungkin disambut tandukan dari Vlahovic atau dari Bremer yang suka overlap untuk saat set piece gitu sih tambahannya. Wah, ya. Oke, nah ini obrolan hari ini benar-benar dalam ya dan bikin makin gak sabar ya nungguin kick off-nya Iya, yang dan yang di tentunya sidang isbat. kepastian jadwal ya sidang isbat nih kata Betul. kata Ustadz Kai. Kita Jadi tunggu yang aja ya ditunda teman-teman. Semoga ya. nanti bisa ngasih review setelah pertandingan dengan hasil Yes. yang positif tentunya. Amin, amin, amin. Amin. Oke, nah laga lawan Fiorentina ini kan emang pembuktian sesungguhnya gitu ya. Apakah Juventus punya mentalitas juara buat ngunci tiket UCL di rumah sendiri atau malah tersandung nih di saat-saat terakhir? Nah, Juventus ini aku pengen tahu prediksi line up dan skor versi kalian juga ya tentunya. Coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian siapa nih yang bakal jadi pahlawan gitu ya di laga kandang terakhir ini? Sekali lagi, aku ingetin jangan lupa like, subscribe, dan scan QR code di layar buat dukung channel ini. Dan tentunya gabung membership kita ya, kayak Mas Kai itu, Yes. Kai Yildiz. Kayak Gabung di kita, kainan. diskusi, ngobrol terus di WhatsApp 24 jam. Oke.
Makasih banyak buat Mas Riki dan Mas Kai atas insight taktiknya yang selalu seru ya. Kita ketemu lagi di review pasca pertandingan. Aku akhiri dengan Vino Alavine. Forza Forza Juve. Juve. Bye bye.